Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan evaluasi akhir semester kecerdasan artifisial. Di sini kami mengambil ide topik integrasi ramalan kecepatan angin, sistem pakar berbasis aturan, dan analisis pohon keputusan untuk meningkatkan pemanfaatan energi angin yang stabil dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Farta Alaina Nifa dengan NIM 14622000247. Perkenalkan, nama saya Enggi Rosa Amelia dengan NBI 14622000273. Ide topik yang kami pilih untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan, khususnya mengacu pada prediksi kecepatan angin dan sistem pakar berbasis aturan untuk meningkatkan energi angin yang stabil dan berkelanjutan dengan berkembangnya tenaga angin yang merupakan pengganti energi tradisional. Yang kedua, referensi jurnalnya. Yang pertama ada dari A Hybrid Intelligent Framework for Forecasting Short-Term Hourly Wind Speed Based on Machine Learning. Yang kedua ada dari Wind Speed Forecasting Using Multi-Scale Feature Adaptive Extraction and Ensemble Model with Error Regression Correction. Dan yang terakhir dari Robust Multi-Step Wind Speed Forecasting Based on Graph-Based Data Reconstruction Deep Learning Method. Yang ketiga yaitu gagasan. Latar belakang. Metode ini diharapkan bisa melawan pemanasan global dan pemanfaatan energi angin yang semakin bisa diandalkan sebagai sumber pasokan listrik yang stabil. Yang B, implementasi. Memungkinkan karena dapat dilakukan dengan pendekatan klasik untuk memperkirakan kecepatan angin, biasanya didasarkan pada metamodel. Ada yang berdasarkan model linier, ada pula yang berdasarkan model non-linier. Sebagai variabel kontinu, kecepatan angin dapat dipresentasikan dengan distribusi linier Gaussian yang dikenal dengan model autoregresif, antara lain autoregresif integrated moving average atau ARIMA, dan model autoregresif vektor atau VAR, dan berbagai model lainnya. Yang C, manfaat model yang diusulkan. Menciptakan sumber energi terbarukan yang bersih, gratis, dan mudah didapat. Energi angin telah berkontribusi dalam mengurangi krisis energi dan pencemaran lingkungan di era sekarang. Yang keempat ada implementasi menggunakan bahasa prolog. Ini ada implementasi bahasa prolog dari sistem pakar yang kita pakai. Dan ini kita mencoba mengetes bahasa prolog yang kita pakai di aplikasi web One Compiler, dan ini hasilnya. Outputnya, prediksi kecepatan angin untuk cuaca berawan adalah rendah. Berikut ada fakta-fakta yang dikenal. Cuaca badai tinggi, cuaca hujan sedang, dan cuaca selanjutnya cuaca berawan dan anginnya rendah. Aturan prediksi kecepatan angin. Kecepatan angin dalam kurung X tingkat sama dengan cuaca dalam kurung X tingkat. Selanjutnya ada aturan tambahan untuk memperhitungkan faktor-faktor lain. Kecepatan angin dalam kurung X tingkat sama dengan cuaca rendah, faktor lainnya sama dalam kurung Y. Peningkatan kecepatan dalam kurung Y, tingkat tutup kurung. Selanjutnya ada faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi kecepatan angin. Faktor lain dalam kurung
kecepatan angin yang tinggi. Selanjutnya ada aturan peningkatan kecepatan angin berdasarkan faktor lain, yaitu peningkatan kecepatan tinggi, tinggi, tinggi. Nah, selanjutnya hasil uji coba. Di sini tanda tanya minus prediksi underscore kecepatan dalam kurung badai, x, maka akan menghasilkan output atau prediksi kecepatan angin untuk cuaca berawan adalah rendah. Yang kelima ada probabilitas atau certainty factor atau biasa kita singkat dengan CF pada sistem pakar. Berikut adalah probabilitas dari sistem pakar kami. Nah, dari hasil outputnya, kecepatan angin untuk cuaca berawan adalah rendah dengan CF-nya 0,9900002. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Energi angin merupakan sumber energi terbarukan yang semakin mendapat perhatian luas sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan krisis energi dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi angin sangat tergantung pada kecepatan angin yang merupakan faktor kunci dalam menentukan efisien dan produktivitas pembangkit listrik angin. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang dapat memprediksi kecepatan angin dengan akurat memiliki dampak besar pada peningkatan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan energi angin. B. Tujuan utama dari sistem pakar ini adalah mencapai keberlanjutan dan efisiensi dalam pemanfaatan energi angin. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan energi yang lebih stabil, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Dengan adanya sistem pakar ini, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tentang kebergantungan pada sumber energi konvensional dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam teknologi terbarukan. Yang C. Evaluasi. Pada jurnal yang kami pelajari, pembahasan tentang bagaimana cara memanfaatkan energi angin agar bisa menjadi energi alternatif mengganti energi tradisional. Namun, beberapa artikel memberikan penekanan yang lebih besar pada satu aspek, sehingga integrasi perlu untuk mendapatkan solusi yang realistis. Deskripsi sistem. A. Jenis kelas yang menjadi keputusan akhir. Sistem ini memiliki kelas keputusan akhir yang mencakup tentang keterkaitan kondisi terkini kecepatan angin yang setelahnya disalurkan ke generator, kemudian menjadi listrik untuk mengurangi pemanasan global. Di sini kita menggambarkan grab and or atau OR dari rule yang digunakan dengan kompleksitas minimal 2 level. Di sini yaitu tingkat kecepatan menggunakan energi angin. Di sini ada cuaca dan di sini terdapat tekanan angin. Cuaca dengan tekanan angin, kemudian diambil energi anginnya, disalurkan ke generator, mengubah energi angin menjadi listrik dan menggunakan listrik. Kemudian C, yaitu tuliskan daftar rule yang dihasilkan dari AND atau OR grab dan berikan nilai CF untuk setiap rule-nya. Jika CF cuaca berawan didapatkan kecepatan angin rendah, maka CF yang dipakai adalah 0,9. Jika CF hujan didapatkan kecepatan angin sedang, maka CF yang dipakai adalah 0,75. Jika CF badai didapatkan kecepatan angin tinggi, maka CF yang dipakai adalah 0,8. Di sini ialah pengujian sistem. Ini menggunakan bahasa prolog. Di sini ada fakta-faktanya yaitu cuaca, badai dan kecepatan anginnya tinggi, dan cuaca hujan kecepatan anginnya sedang, cuaca berawan kecepatan anginnya rendah. Di sini fakta CF atau confidence factor.
Ada 0,9, 0,75, dan 0,8. Kemudian pengujian kasus. Kami menguji kasus, ada 10 kasus. Kasus pertama yaitu cuaca hujan dengan kecepatan angin sedang menghasilkan konklusi yaitu aliran listrik lancar. Kasus kedua yaitu cuaca mendung dengan kecepatan angin sedang, konklusinya ialah listrik lancar. Kasus ketiga yaitu cuaca badai, kecepatan anginnya yaitu tinggi, dan konklusinya yaitu aliran listrik sangat lancar. Kemudian kasus keempat yaitu cuaca hujan dengan kecepatan angin rendah, konklusinya yaitu aliran listrik lemah. Kasus kelima yaitu cuaca berawan dengan kecepatan angin sedang, konklusinya yaitu aliran listrik lancar. Kasus keenam yaitu cuaca berawan, kecepatan anginnya yaitu rendah, maka konklusinya yaitu aliran listrik lemah. Kasus ketujuh yaitu cuaca mendung dengan kecepatan angin rendah, maka konklusinya ialah aliran listrik lemah. Kasus ke-8 yaitu cuaca cerah dengan kecepatan angin sedang, maka konklusinya yaitu aliran listrik lancar. Dan kasus ke-9 yaitu cuaca cerah dengan kecepatan angin rendah, maka konklusinya yaitu aliran listrik lemah. Kasus ke-10 cuaca mendung dengan kecepatan angin tinggi, maka aliran listrik sangat lancar. Penjelasannya yaitu kasus 1 yaitu hujan dengan kecepatan angin sedang. Intinya yaitu terletak pada kecepatan angin, di mana kecepatan angin dapat mempengaruhi hasil listrik yang diperoleh. Jika kecepatan anginnya sedang, maka konklusi alirannya yaitu lancar. Jika kecepatan anginnya tinggi, maka konklusinya yaitu aliran listrik sangat lancar. Dan jika kecepatan anginnya rendah, maka konklusinya aliran listrik lemah. Di sini adalah nilai CF dan hasil perhitungan konklusi. Terdapat cuaca cerah, mendung, berawan, hujan, dan badai dengan kecepatan angin yaitu rendah, sedang, tinggi. Di sini adalah CF-nya untuk cuaca cerah dengan kecepatan angin rendah yaitu 0,8. Cuaca cerah dengan kecepatan angin sedang yaitu 0,7. Cuaca cerah dengan kecepatan angin tinggi yaitu 0,6. Cuaca mendung dengan kecepatan angin rendah yaitu 0,6. Cuaca mendung dengan kecepatan angin sedang yaitu 0,5. Cuaca mendung dengan kecepatan angin tinggi yaitu 0,4. Kemudian cuaca berawan dengan kecepatan angin rendah yaitu 0,9. Cuaca berawan dengan kecepatan angin sedang yaitu 0,8. Cuaca berawan dengan kecepatan angin tinggi yaitu 0,7. Kemudian cuaca hujan dengan kecepatan angin rendah yaitu 0,4. Cuaca hujan dengan kecepatan angin sedang yaitu 0,6. Cuaca hujan dengan kecepatan angin tinggi yaitu 0,8. Dan cuaca badai dengan kecepatan rendah 0,2. Cuaca badai dengan kecepatan angin sedang 0,3. Cuaca badai dengan kecepatan angin tinggi yaitu 0,5. Daftar pustaka yaitu kami mengambil dari jurnal Science Direct. Ini merupakan hasilnya yaitu CF atau confidence factor kecepatan angin untuk cuaca cerah dengan kecepatan rendah yaitu 0,80004. Seperti yang ada di sini. Cerah dengan kecepatan angin rendah yaitu 0,8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.